Oke, kita mulai ya. Di tangan kita ini ada satu artikel, judulnya Ancaman Pembekuan, Setahun Pemenahan Bea Cukai. Dan ini bukan drama biasa. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa itu bisa dibilang baru saja menyalakan bom waktu tepat di bawah Direktorat Jenderal Bea Cukai. 1 tahun, waktunya cuma 1 tahun untuk berbenah. Kalau gagal, semua 16.000 pegawainya bakal dirumahkan. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar kenapa ancaman ini serius banget, bukan gertakan sambal. Tepat sekali. Dan ini bukan sekadar ancaman loh. Bobotnya itu ada di sejarah. Ada trauma masa lalu yang nyata banget. Sumber kita ini menyoroti periode antara tahun 1985 sampai 1995. Di era Presiden Soeharto. Waktu itu fungsi bea cukai pernah, bisa dibilang, dibekukan. Semua tugas pemeriksaannya dialihkan. Ke siapa? Ke perusahaan Swiss SGS. Jadi presidennya itu sudah ada dan sangat kuat. Tunggu. Jadi ini bukan ancaman yang dibuat-buat ya. Ini kayak mengungkit luka lama gitu. Fakta bahwa pemerintah dulu pernah sampai menyerahkan fungsi sepenting itu ke pihak asing. Itu pasti masih membayangi mereka sampai sekarang kan? Pasti masih. Ini membuat ultimatum Menkyo jadi punya bobot yang beda banget ya. Rasanya kayak bilang, dulu pernah kami lakukan dan kami nggak ragu loh buat melakukannya lagi. Nah, itu dia. Tepat sekali. Dirjen Bea Cukai yang sekarang, Jaka Budi Utama, bahkan secara eksplisit bilang periode itu adalah sejarah kelam. Sesuatu yang mereka nggak mau ulangi sama sekali. Ini menunjukkan betapa gentingnya situasi ini buat internal mereka. Mereka itu lagi berjuang melawan sejarah mereka sendiri. Ancaman sekeras ini kan biasanya nggak muncul tiba-tiba kan, pasti ada puncaknya kan. Apa kata sumber kita soal pemicunya? Satu skandal besar atau akumulasi masalah kecil yang akhirnya meluap? Lebih ke yang kedua, akumulasi. Ini masalah persepsi publik yang udah mengakar. Dirjen Jaka sendiri mengakui secara terbuka. Ada citra di masyarakat yang melihat bea cukai itu sebagai, kutipannya, sarang pungli, pungutan liar. Jadi ini perang melawan reputasi buruk yang sudah menahun. Wah, menghilangkan citra sarang pungli itu pekerjaan yang hampir mustahil ya, apalagi dalam setahun. Pasti butuh lebih dari sekedar slogan atau konferensi pers kan? Artikel kita ini merinci nggak strategi mereka apa? Ada, mereka punya 3 pilar utama. Pertama, perbaikan internal, SDM dan budaya kerja, klasik lah ya. Kedua, penguatan pengawasan fisik, di pelabuhan, bandara. Dan yang ketiga, ini yang paling menarik menurut saya, lompatan teknologi. Mereka mulai pakai artificial intelligence, AI. Untuk apa? Untuk mendeteksi praktek under-invoicing. Oh, under invoicing. Saat importir ngelapor nilai barang lebih rendah buat hindari pajak kan? Betul. AI ini bisa mendeteksi itu secara otomatis. Oke, jadi SDM, pengawasan, dan teknologi. Kedengarannya cukup standar ya untuk rencana perbaikan birokrasi. Tapi dari sumber kita, ada petunjuk nggak mana dari 3 ini yang jadi andalan utama mereka? Karena kan perbaikan budaya kerja itu lari maraton, sementara mereka cuma punya waktu setahun buat lari sprint. Anda menangkap poin utamanya, budaya itu butuh waktu. Makanya, tampaknya AI ini yang jadi tumpuan harapan mereka untuk hasil cepat. AI bisa menganalisis ribuan dokumen dalam sekejap, mencari anomali yang mungkin lolos dari mata manusia. Ini senjata mereka untuk lari sprint itu. Optimisme mereka juga tinggi banget, hampir nekat malah. Ada kutipan menarik dari Dirjen Jaka. Dia bilang, kalau kita nggak optimis, tahun depan selesai semua. Wow, kalau kita nggak optimis tahun depan selesai semua, itu benar-benar menunjukkan mereka sudah terpojok ya. Ini bukan lagi reformasi, ini soal bertahan hidup. Di sisi lain, Menkeu juga sama kerasnya kan. Ada penegasan kalau pegawai yang nggak mau berubah bakal diselesaikan langsung dengan cepat. Jadi kayak 2 kekuatan besar mendorong ke arah yang sama. Nggak ada jalan mundur. Benar. Inilah kenapa ini lebih dari sekedar berita tentang satu instansi. Ini studi kasus real-time tentang bagaimana sebuah negara mencoba mereformasi lembaga vitalnya di bawah tekanan yang luar biasa. Hasilnya, berhasil atau gagal, itu akan berdampak langsung ke perdagangan, ekonomi, dan yang paling penting, kepercayaan Anda sebagai masyarakat pada institusi publik. Lalu apa artinya semua ini untuk kita yang mengamati dari luar? Ini memunculkan satu pertanyaan penting nih untuk Anda renungkan. Di satu sisi, kita punya ancaman pembekuan.
Kita punya teknologi canggih seperti AI yang jadi cambuk untuk perubahan. Di sisi lain, ada budaya institusi yang mungkin sudah berakar puluhan tahun. Apakah tekanan eksternal yang se-ekstrim ini benar-benar bisa mengubah budaya dari dalam? Atau, jangan-jangan cuma akan menciptakan perubahan di permukaan saja. Perubahan yang kelihatannya rapi, tapi sebetulnya rapuh. Bea cukai gimana caranya untuk Kita akan beresin jadi bea cukai, saya udah panggil mereka, bukan kita rapat internal ya. Kita bilang, kita diskusikan dengan mereka, saya bilang begini, image bea cukai kurang bagus di media, di masyarakat, di pimpinan tertinggi kita. Jadi kita harus perbaiki. Yang mana kameranya? Depan Pak. Jadi kita harus perbaiki dengan serius. Saya bilang dengan mereka, saya sudah minta waktu ke Presiden 1 tahun untuk nggak diganggu dulu. Saya biarkan saya beri waktu saya untuk memperbaiki bea cukai. Karena ancaman serius, kalau kita bea cukai nggak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, bea cukai bisa dibuka diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi. Jadi sekarang bea cukai, orang-orang bea cukai mengerti betul ancaman yang mereka hadapi. Jadi mereka sudah amat semangat untuk memperbaiki kinerja mereka. Dan kita sudah mulai terapkan AI di stasiun bea cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain. Jadi kita pelajari betul. Jadi sekarang cukup baik kemajuannya. Saya pikir tahun depan sudah aman lah. Artinya bea cukai akan bisa bekerja dengan baik dan profesional. ada potensi nggak? Karena gini saya bilang, kalau kita gagal memperbaiki nanti 16.000 orang pegawai bea cukai dirumahkan. Jadi mereka orang bea cukai pintar-pintar dan siap untuk merubah keadaan. Ya, intinya bahwa itu adalah bentuk koreksi ya, bentuk koreksi dari bea cukai. Gimana? Kemarin Pak Purbalingga bilang mau membentuk. Ya, intinya bahwa itu adalah bentuk koreksi ya, bentuk koreksi dari bea cukai. Yang pasti bea cukai bahwa kita ke depan akan berupaya untuk lebih baik ya. Apa yang menjadi sejarah kelam tahun 85 sampai dengan 95 itu kita tidak ingin itu terjadi ataupun diulangi oleh bea cukai, sehingga tentunya bahwa bea cukai harus berbenah diri ya untuk menghilangkan image negatif kepada bea cukai. Strateginya kayak gimana Pak? Ya pastikan mulai dari kultur ya kan, meningkatkan kinerja, terus kemudian meningkatkan pengawasan, apakah itu di pelabuhan, di bandara. Tentunya kita akan memperbaiki semua pelayanan ya, tentunya masyarakat. Ketika kita melakukan pelayanan kepada masyarakat, ketika ada ketidakpuasan ya sedikit demi sedikit kita akan berupaya untuk memperbaikinya. Sudah ada perbaikan yang dilakukan belum sih Pak? Oh sudah banyak ya. Ya tentunya kita berupaya untuk memanfaatkan teknologi yang saat ini ada, seperti di pelabuhan untuk menghindari under invoice. Kita sudah melakukan upaya untuk mengkonekkan dengan AI gitu. Jadi alat-alat yang kita punya kita kembangkan dengan kemampuan AI sedikit demi sedikit, walaupun belum sempurna tapi kita sudah berupaya untuk mengarah ke sana. Kalau soal pelabuhan Batang sama Sabang kan itu kan jadi arus masuk impor beras direct. Ya, karena kalau di Batam sama di Sabang itu kan itu merupakan free trade zone ya, di mana mempunyai aturan yang tersendiri. Yang perlu kita atur adalah bagaimana barang-barang yang keluar dari Batam maupun Sabang itu bisa terawasi oleh bea cukai. Penindakan seperti ini efektif nggak sih Pak untuk mengejar target Pak Menteri Pak? Ya pasti efektif. Sedikit perubahan ataupun tindakan yang dilakukan oleh kita tentunya adalah untuk
bagaimana kita menjaga penerimaan negara tidak dinikmati ataupun hal-hal yang ilegal bisa keluar itu. Ini Pak, seandainya ada petugas bea cukai yang masih bandel gitu Pak. Ya masih bandel kita selesaikan itu aja ya. Saat ini sudah berapa banyak Pak yang diselesaikan? Nah ini karena kan kita ada proses ya, ada yang proses sedikit banyak. Saya nggak berapa yang sudah kita tindak, tetapi sudah melalui proses apakah itu dari kepatuhan internal maupun dari Irjen Kementerian Keuangan. Gitu. Pak JK, Pak Purbaya kan minta waktu 1 tahun ke Presiden untuk berbagi cukai. Pak Ya. JK optimis gak dalam waktu 1 tahun? Ya optimis, harus optimis itu. Ya kalau kita nggak optimis, ya tahun depan kita selesai semua. Apakah mau bea cukai ataupun pegawai bea cukai dirumahkan dengan makan gaji buta aja itu? Ya tentu tidak akan mau ya dengan keinginan Pak Purbaya untuk memperbaiki bea cukai. Tentunya perlu dukungan dari masyarakat semua ya. Kita memerlukan dukungan dari masyarakat ya. Pak, infonya Kejagung geledah bea cukai ya Pak, itu terkait apa ya Pak? Oh, itu kasus lama itu ya, kasus lama masalah sawit dan turunannya itu ya. Lamanya tahun? Ya, tahun 2021 sampai dengan 2024 kalau nggak salah gitu. Di bea cukai mana Pak? Ya, tidak hanya ini di beberapa beberapa kantor wilayah bea cukai yang berkaitan dengan impor sawit. Ya, ekspor sawit, dan itu masih berproses ya. Tentunya kita belum tentu menjudge bahwa personil dari bea cukai itu melakukan tindakan kesalahan. Tetapi selama proses hukum itu berjalan, kita akan memberikan bantuan ataupun support kepada pegawai bea cukai yang diperiksa itu. Pak, ya. arahan dari Pak Purbaya dalam setahun terakhir itu untuk perbaikan itu apa aja Pak? Ada arahan-arahan khusus nggak Pak? Ya, mulai dari sumber daya manusianya, ya kan, mulai dari alat peralatannya, gitu, ya. Ya mungkin image di masyarakat bahwa bea cukai adalah sarang pungli itu sedikit demi sedikit kita hilangkan, ya. Kami memohon ya dukungan dari masyarakat untuk mendukung bagaimana kita ke depannya menjadi lebih baik. Ya, saya rasa cukup ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.